Bang, kita dikasih otak loh bang. Otak ini apa bukan modal? Misalkan gini, otak abang nih kira-kira ditukar sama uang 1 triliun, mau nggak abang? Abang terima uang 1 triliun tapi abang tak punya otak. Macam mana kira-kira? Cocok nggak? Hah? Layak nggak harga otak abang tuh dihargai 1 triliun? Nah, mikirlah di situ. Misalnya abang punya dua bola mata nih. Dua bola mata abang dihargai 100 miliar. Abang dikasih uang 100 miliar, tapi dua bola mata abang diambil. Layak nggak uang 100 miliar itu, kira-kira? Atau abang, dua tangan abang diambil. Nih, dua tangan diambil nih. Dikasih uang 100 miliar. Mungkin abang bisa beli Lamborghini sambil nyetirnya pakai kaki, bang. Kakinya naik ke atas nyetir gitu. Jadi kira-kira berharga nggak bang yang dikasih Tuhan itu? Itu modal apa nggak kira-kira? 1 triliun loh bang ditawarkan untuk otak abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gua Beng Beng, owner dari Bebeng Pawnshop. Di video kali ini gua pingin sharing buat para teman-teman yang belum pernah menjalani bisnis dan buat teman-teman yang baru memulai bisnis. Jadi ibaratnya baru terjun dan yang belum mulai, terkhususnya buat itu ya, buat teman-teman yang lagi dalam posisi itu. Biasanya kendala pemula umumnya pasti pada nyebutnya permasalahannya di modal, dan modal. Bener nggak kira-kira? Pasti kebenturannya modal. Pasti pengennya, kalau saya punya modal segini, kalau saya punya modal segitu, pasti saya bisa ini, bisa itu. Bullshit. Padahal bukan saya aja yang ngomongnya, mungkin maksudnya bukan saya aja pelaku. Kalau saya tuh berbisnis nggak pakai modal, saya modal dari mana? Orang nggak punya. Kalau ditanya soal uang ya, dari awalnya nggak punya uang, modal dari mana? Dan saya bukan satu-satunya yang kayak gitu. Banyak pebisnis lain yang nggak ada modal akhirnya jadi pengusaha besar. Kalau dikasih tahu ke teman-teman yang belum menjalani, mereka pada tidak percaya. Jadi kalau ditanya bisnis atau usaha itu perlu modal apa enggak? Perlu, pasti perlu. Nggak ada bisnis yang nggak perlu modal. Cuman modal itu nggak melulu uang, bang. Jadi kalau fokus kamu modal itu harus ada uang banyak, harus ada uang apa, itu omong kosong, bang. Apalagi kamu nggak pernah punya pengalaman dalam berbisnis. Gini deh, bang, jatuhnya. Misalkan kamu baru tamat sekolah nih. Baru tamat sekolah tahun ini misalnya. Baru tamat sekolah SMA lah, anggap SMA. Terus tiba-tiba kamu dikasih jabatan Direktur Umum Pertamina. Jadi Dirut Umum Pertamina kamu. Apa nggak hancur Pertamina itu? Kejang-kejang itu udah bilang. Gitulah kira-kira posisinya. Kamu baru tamat sekolah, jadi Dirut PLN. Udahlah, udah. Mati semua listrik orang kalian bikin. Gitu bang. Jadi ibaratnya jangan mendadak gitu. Nggak bisa kalian mimpikan sesuatu yang mendadak dengan alasan tidak punya modal. Nggak kayak gitu cara kerjanya, pelan-pelan. Kamu bilang kamu belum punya pengalaman, tapi kalau saya dikasih modal sekian, oh saya bisa ini, bisa itu. Itu kan pemikiran kamu bilang kan. Kalau kamu punya modal, kamu nih nggak punya pengalaman apa-apa nih, kosong pengalamannya, belum pernah kerja, belum pernah usaha, belum pernah apa, tiba-tiba pengen kalau punya modal enak, kita bisa bikin usaha ini. Yang gambaran kamu usaha itu pasti lancar, padahal usaha itu bisa untung, bisa rugi. Tanpa kalkulasi kamu pasti rugi. Jadi bisa untung bisa rugi, tanpa pengalaman, tanpa kalkulasi pasti kamu rugi. Nggak ada cerita bayangan kamu indah-indah, wah untung banyak. Bullshit itu. Kamu nggak punya apa, belum pernah pengalaman apa, dikasih uang 1 M. Besok uang ini 1 bulan kemudian bukan jadi 1 M, jadi tinggal 800 juta. Bulan berikutnya jadi tinggal 500 juta. Habis aja uang itu. Jadi omong kosong itu. Dan soal saya bilang tadi usaha itu perlu modal, pasti bang. Karena usaha besar kecil itu putarannya, maksudnya persenannya lebih kurang aja bang, sama aja. Jadi misalnya orang yang punya modal 1 M, dia mikirin gimana putaran bulan ini jadi 1,2 M atau 1,1 M. Itu di skala 1 M ya, 1 ember maksud saya, jangan 1 M yang lain. Jadi di skala yang 1 juta juga kayak gitu. Jadi uang 1 juta gimana caranya jadi 1.200.000 atau 1.100.000 dalam tempo waktu 1 bulan atau 1 hari. Di skala yang 100.000 juga harus mikir di mana uang 100.000 nih jadi 120.000
atau 110.000 dalam waktu 1 hari. Atau bila perlu kalau memungkinkan 100.000 jadi 200.000. Begitu bang, sama aja, alurnya sama aja. Yang 100.000 jadi 200.000 atau jadi 120.000. Yang 1 juta gimana jadi 1.200.000 atau 1.500.000. Kalau memungkinkan jadi 2 juta. Begitu juga yang punya 1 M bang. Mereka kalau bisa jadi 1,2 M dalam tempo hari 1 hari atau 1 bulan. Begitu juga yang punya 1 triliun bang. Mereka juga kalau bisa jadi 1,2. Jadi itu yang membuat seolah-olah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal itu bukan masalahnya bang, karena putarannya sama, persennya sama. Bang. Yang dari 100.000 untung maksudnya punya uang 100.000 diputar jadi 200.000, justru lebih besar untungnya daripada yang punya 1 juta cuman jadi 1.100.000. Dia untungnya 100%, yang punya uang 1 juta cuman 10%. Kayak gitu cara kerjanya. Nah, kembali kita ke modal tadi ya. Yang jadi masalah sama pengusaha pemula, apalagi saya banyak kali dapat inbox. Walaupun nggak saya bukain, saya ngeliat sekilas saja. Ada yang mau minta modali lah, ada yang minta apalah, ada yang komen lah, bang, ini usaha kan butuh modal segala macam. Abang sekarang enak ngomong. Emang saya dulu pakai modal? Kan enggak, kan saya udah bilang. Itu cuman omongan mental-mental orang-orang yang mental-mental lemah. Sekarang gini, kita cerita soal modal bang ya. Padahal Tuhan sudah ngasih modal ke diri kita nih bang. Kurang apa lagi kita punya sesuatu yang berharga dalam diri kita. Bang, kita dikasih otak loh bang. Otak ini apa bukan modal? Misalkan gini, otak abang nih kira-kira ditukar sama uang 1 triliun mau enggak bang? Abang terima uang 1 triliun tapi abang tak punya otak. Macam mana kira-kira? Cocok nggak? Hah? Layak nggak harga otak abang tuh dihargai 1 triliun? Nah, mikirlah di situ. Misalnya abang punya 2 bola mata nih. 2 bola mata abang dihargai 100 miliar. Abang dikasih uang 100 miliar, tapi 2 bola mata abang diambil. Layak nggak uang 100 miliar itu, kira-kira? Atau abang 2 tangan abang diambil. Nih, 2 tangan diambil nih. Dikasih uang 100 miliar. Mungkin abang bisa beli Lamborghini sambil nyetirnya pakai kaki, bang. Kakinya naik ke atas nyetir gitu. Jadi kira-kira berharga nggak bang yang dikasih Tuhan itu? Itu modal apa nggak kira-kira? 1 triliun loh bang ditawarkan untuk otak abang. Cocok nggak bang? Nah, abang dapat uang 1 triliun, besar nih modal tuh abang banyak dapat. Tapi otak abang diambil, tukar sama otak abang. Lebih mahal mana kira-kira uang 1 triliun itu atau otak abang? Kalau rasanya lebih mahal otak abang itu, otak adik-adik lah yang baru mau merintis ya. Kalau rasanya lebih mahal otak kalian itu, Dek, kalau rasanya lebih mahal, hargai otak kalian itu. Jangan sikit-sikit modal tuh uang. Kalau putaran bisnis itu yang 1 M mau jadi 1,2 M, mau jadi 1,3 M, kalau mungkin mau jadi 1,5 M sebulan. Kalian berpikir dari yang kecil, apa yang kalian punya sekarang? Kalian cuma punya 100.000, gimana jadi 120.000 dalam waktu 1 bulan? Kalau 1 bulan rasanya terlalu lama, targetkan 10 hari, gimana jadi 120.000? Mau jualan apa kayak kalian? Mau jual? Saya dulu jual kartu bang, jual kartu tri itu. Modal 150.000 jualnya 60.000, modal 100.000 jadi 120.000. Kayak gitulah cara kerjanya bang. Bang lagi, adik kalian adik saya yang udah tua-tua tak mungkin mau belajar lagi. Jadi putaran uangnya 1 M jadi 1,2 M atau 1,5 M. Kalian gitu juga di skala yang kalian mampu, di skala yang kalian bisa, yang kecil itu 100.000 kalian punya uang, nggak mungkin nggak ada modal kalian 100.000, mustahil udah. Ada uang 100.000, gimana cara jadinya? Jadikannya 120.000. Kalian targetnya 1 bulan, kelamaan, jadikan targetnya 10 hari. Kelamaan, gimana hari ini jadi 120.000. Naik 120.000, gimana jadinya besok 120.000 nih jadi 150. Gitu tiap hari bang, ada levelnya. Bertahun-tahun nanti kalau kamu sudah terkumpul 1 bulan ternyata dapat ngumpulin uang 1 juta. Nah, gimana uang 1 juta nih jadi 1.200.000 sehari. Gitu terus bang levelnya. Jadi nggak bisa kamu ngelonjak langsung tuh, mustahil bang. Kamu jangan ngelihat orang numpuk-numpuk duit, kamu pingin getop kalau lu getop.
Nengok orang ngumpul-ngumpul duit, nengok orang pakai iPhone X Max Pro langsung. Taunya minta gratisan aja, minta dimodali. Petakmu dibayar 1 triliun mau nggak tadi? Mau nggak? Jangan bilang-bilang nggak ada modal lagi. Jangan sikit-sikit mau bisnis tak ada modal. Berarti bilang saya nggak pakai modal. Ya, saya orang susah juga, sama kayak abang-abang adik-adik semua. Orang susah juga dulu. Nggak ada cerita pakai modal-modal itu. Terus lu udah pasti, kalau jujur zaman sekarang, jujur itu udah keharusan. Kamu mau jadi pekerja, kamu mau jadi berbisnis bareng teman. Jujur itu bukan kelebihan zaman sekarang, itu udah jadi kewajiban, keharusan. Bukan sesuatu yang spesial jujur itu. Kalau dulu mungkin jujur itu spesial, zaman sekarang jujur itu biasa banget, Bang. Jadi lawan-lawan kamu tuh semua juga jujur, Bang. Jadi jangan cuma jujur aja, gigih. Rajin sedekah, ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya kendala-kendala modal lagi, masih ngomong-ngomong modal, aduh udahlah, bunuh diri aja udah sana udah. Udah nggak ditakdirkan kamu jadi orang kaya udah. Sikit-sikit ngomong modal udah. Kalau kamu otak kamu tuh nggak dihilangin, masih mikirnya modal. Udahlah, terima aja nasib kamu, kere seumur hidup. Ya. Nggak usah banyak tingkah lah, mimpi pingin punya Promax, pingin punya rumah mewah, mobil megah. Nggak usah bacot lah. Mimpi banyak, usaha nggak mau. Sikit-sikit usaha, perlu modal lah, perlu apalah. Memangnya orang ngerintis tuh ngeliat orang punya uang banyak tuh langsung apa? Pelan-pelan, berproses. Dikasih kamu 1 miliar, ngapain kamu nanti ngabisinnya? Ya habis. Siapa sih yang nggak bisa ngabisin uang? Cuman hasilnya mana dari yang dihabisin itu? Jangan banyak mimpi. Kalau aku punya uang 1 miliar segini ada. Sama satu lagi, kamu kalau lihat orang sedekah ratusan juta, kamu jangan heran. Biasa aja kok. Orang yang punya harta 10 miliar misalnya, dia zakat atau sedekah 200 juta atau 250 juta, itu kewajiban, bukan spesial, itu biasa aja. Jangan kamu melihat angka yang besar itu, kamu lihat persentasenya. Persentase berapa persen dari hartanya. Jadi jangan melihat orang sedekah ratusan juta itu banyak, enggak, biasa aja. Orang yang sedekah 250 juta 1 tahun untuk zakatnya, itu sama nilainya kalau kamu punya uang 10 juta, kamu sedekahkan atau kamu zakatkan 250 ribu aja. Segitu aja nilainya, sama aja. Jadi jangan, cuman karena bedanya, karena uangnya besar 10M, jadi dia zakatkan 250 juta, seolah-olah itu wah. Padahal itu sangat-sangat biasa. Jadi seolah-olah yang punya harta 10 juta pingin zakat 250 ribu, seolah-olah itu dikit. Padahal sama persis nilainya. Sama persis. Jadi kalau kamu punya harta 200 miliar misalnya kan, kamu cuma sedekah 500 juta, itu pelit. Tahu nggak? 500 juta kamu sedekah itu pelit namanya kalau harta kamu 200 miliar. Minimal kamu sedekah, bukan sedekah sih, zakat. Minimal kamu zakat itu 2,5M. Itu baru standar, belum lebih. Jadi kamu jangan, tapi tetap prefer maksudnya tetap menghargai orang yang masih mau mengeluarkan zakatnya dibanding orang yang betul-betul nggak mau ngeluarin. Cuman nilainya sebenarnya biasa aja gitu, nggak wah. Kamu punya uang 10 juta, kamu sedekahnya 500 ribu, zakatnya 500 ribu, kamu lebih kaya daripada yang punya uang 10 miliar. Ya. Jadi next, nggak usah cerita modal-modal lagi lah. Kalau kalian masih ngeluh-ngeluh soal modal segala macam, nggak usah dengerin lah omongan saya ini, anggap angin lalu aja. Ya. Nah, kamu cari mentor-mentor yang nganu aja, yang berbayar sana, yang bisa banyak bacot. Satu lagi tuh soal modal, bacot juga modal loh bro. Lu nggak tahu kalau gara-gara bacot orang bisa kaya raya bro, cuman gara-gara bacot. Lu bayangin tuh banyak tuh mentor-mentor coach-coach itu kaya raya cuman gara-gara bacot. Aslinya dia nggak kaya raya bro, aslinya dia biasa aja, cuman pinter ngomong. Akhirnya pinter ngomong,
Banyak yang awam-awam kayak teman-teman kayak adik-adik ini awam-awam pengen belajar gitu kan, bayar. Akhirnya dia kaya raya dari uang kalian. Pengusaha yang amatiran pengen cepet naik kelas, nggak sabar, jadi ikutlah belajar apa namanya, seminar sana seminar sini. Boleh kita ikut seminar bro, tapi dia yang ngajari kita harus yang bener-bener kaya dari hasil, bukan dari seminarnya lah gitu. Dia sebelum dia buka seminar dia udah kaya raya gitu. Dia punya bisnis yang berhasil, bisnis itu berhasil, bisnis ini berhasil, kemudian dia mengajarkan. Itu worth lo ikutin. Jadi ibaratnya lu yang bikin dia kaya, bukan dia kaya baru dia ngajarkan, enggak kayak gitu prosesnya. Oke, sementara itu aja video kali ini ya bro ya. Kalau lu rasanya suka sama video gua, silakan share. Nanti kalau misalnya ada manfaatnya rasanya buat lu, nanti gua terusin video selanjutnya. Oke? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.